kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam dimanapun Anda berada pada saat Anda menonton acara kita kali ini. Teman-teman semua, acara kita ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-92 dan juga HUT Pemuda Tani Indonesia ke-34. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan sebuah diskusi yang amat menarik sekali, terutama di kalangan anak muda, itu petani, cita-cita generasi muda masa kini. Nah, pertanyaannya, betulkah petani itu menjadi cita-cita generasi muda masa kini? Nah, di sini telah hadir 6 orang narasumber yang sudah sangat luar biasa sekali. Sengaja diambil segmen ini, yaitu semuanya adalah alumni dan juga mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah, kita sudah ada 6 orang narasumber. Kita akan coba sapa terlebih dahulu satu-satu dari narasumber kita. Narasumber kita yang pertama, ini adalah seorang tokoh nasional yang dari muda sudah berjuang di pertanian, pernah memimpin mahasiswa pertanian se-Indonesia, dan hari ini bekerja di Kementerian Pertanian dan seorang dosen pertanian pula, yaitu Dr. Teddy Dirhamsyah. Bang Teddy, apa kabar? Bang Teddy? Alhamdulillahirobbilalamin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Teddy sudah bisa hadir berdiskusi bersama kita di sini. Dan narasumber kita yang kedua, ini juga masih alumni dari Fakultas Pertanian. Nah, ini juga tokoh nasional juga. Kebetulan hari ini menjadi seorang jurnalis. Nah, alumni pertanian menjadi seorang jurnalis. Dan kebetulan dia adalah jurnalis TV kebanggaan kita, TVRI, dan juga memiliki program acara sendiri yaitu Inspirasi Tani. Kita sambut Mas Rizky Ikranegara. Selamat malam, Mas Rizky. Selamat malam, Bung Royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Terima kasih sudah hadir. Nah, narasumber kita yang ketiga. Nah, ini narasumber yang merupakan alumni juga dari Fakultas Pertanian. Beliau adalah Ketua Pemuda Tani Indonesia Jawa Timur. Nah, ini langsung dari Jawa Timur, dan juga beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Pertanian Al-Fatawi. Nah, ini luar biasa, pengurus Ponpes, seorang petani juga, Mas Durul Iza Al-Fatawi. Assalamualaikum, Mas Iza. Waalaikumsalam, Mas Royo, semuanya. Siap, terima kasih Mas Iza sudah hadir. Nah, di sini kita juga kehadiran 3 orang anak muda, masih mahasiswa, tokoh nasional di mahasiswa pertanian. Ada yang mahasiswa dari ISMPI, ada dari POPMASEPI, yaitu kumpulan mahasiswa agribisnis, ada juga dari FKK Himagri, kumpulan mahasiswa agroekoteknologi. Alhamdulillah tiga-tiganya bisa hadir. Saya akan sapa satu demi satu terlebih dahulu. Pertama ada Mas Hasbi Abdullah, Sekjen ISMPI. Assalamualaikum Mas Hasbi. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasbi. Selanjutnya di sini ada Mas Isa Ansori, Ketua Umum DPP POPMASEPI. Assalamualaikum Mas Isa. Waalaikumsalam Bung. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Dan yang terakhir ini ada Mas Beni Rivaldi, yaitu Sekjen Forum Komunikasi dan Kerjasama Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia. Assalamualaikum Mas Beni. Waalaikumsalam Bung. Selamat malam. Oke, baik teman-teman sahabat petani sekalian. Nah, ini sudah ada 6 orang narasumber yang akan berdiskusi bersama kita di sini. Topik kita yaitu mengenai regenerasi petani, dan saya akan coba berdiskusi di segmen 1 ini terkait masalah-masalah regenerasi petani. Apakah memang anak muda hari ini bercita-cita ingin menjadi seorang petani? Kalau iya, wah sangat bagus sekali. Kalau tidak, kenapa dan apa masalahnya? Mungkin yang pertama saya akan tanya dulu ini dengan Bang Teddy, karena Bang Teddy ini sudah mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. Menurut Bang Teddy sendiri, bagaimana perkembangan regenerasi petani kita kali ini? Pada Bang Teddy? Baik, terima kasih Bung Royo. Terima kasih sudah mengundang malam hari ini, topik yang sangat menarik saya pikir ya, terkait dengan regenerasi petani. Sebelum kita bicara tentang regenerasi petani,
sebetulnya apa sih yang menjadi daya tarik di sektor pertanian. Bung Royo, saya terus terang saja di awal setelah saya lulus, bahkan sebelum lulus saya terjun di bidang pertanian, jadi petani langsung, budidaya dari mulai budidaya jagung manis 4 hektar, cabai 4 hektar, sampai saya kedelai, saya 150 hektar kita kerjakan sendiri. Apa yang terjadi karena kita terkait dengan idealisme gitu kan saat itu. Kemudian memang ada beberapa permasalahan yang tidak bikin menarik bagi seorang pemuda untuk bisa terjun. Saya semuanya satu pun tidak ada yang berhasil saat itu di on farm ya, tidak berhasil. Saat budidayanya berhasil, produksinya tinggi, harga jatuh, rugi. Saat harga tinggi, kita memproduksinya sedikit, tanggung. Jadi memang kunci untuk regenerasi petani itu menurut saya hanya 2, gitu kan. Untuk bisa kita tetap, kenapa orang tua kita tetap menjadi seorang petani? Yang pertama adalah kebanggaan. Jadi kebanggaan menjadi seorang petani. Kemudian yang kedua, itu harus ada nilai ekonomi. Kalau tidak ada dua-duanya itu agak berat. Jadi katakanlah saya punya usaha, gitu kan. Saya mendirikan koperasi, kemudian koperasinya jalan. Kita dengan bangga menyatakan bahwa saya mendirikan koperasi dan punya usaha. Sampai saat ini saya pendiri bursa kampus yang ada di Purwokerto. Saya bangga, walaupun dari sisi ekonomi mungkin karena itu bentuknya koperasi, dari sisi ekonomi tidaklah kita menjadi seorang konglomerat. Tapi paling tidak kita punya kebanggaan bahwa kita bisa melahirkan teman-teman yang punya pengalaman bekerja di situ, kemudian berhasil dari bursa kampus. Kemudian ada sisi nilai ekonomi. Nah, kenapa sih anak-anak muda, termasuk saya, tidak langsung di on farm? Coba bayangkan sekarang, Bung Royo, gitu kan. Kita sebetulnya tidak jelek-jelek amat dari sisi hulu, dalam hal ini dari sisi produksi. Kita tahu, paling tidak yang saya tahu ada 8 komoditas unggulan di Indonesia yang dari sisi produksi itu 3 besar ada di dunia. Contoh misalkan, 1 kelapa sawit kita terbesar di dunia. Kemudian kopi kita nomor 3 di dunia. Karet kita nomor 2 di dunia. Kakao kita nomor 3 di dunia. Pala kita nomor 1 di dunia. Cengkeh kita nomor 1 di dunia. Lada nomor 1 di dunia. Kayu manis kita nomor 1 di dunia. Bayangkan saja, dari sisi produksi kita nomor 1. Kok petani begitu-begitu saja? Karena kalau kita bicara kayu manis, lada, cengkeh, pala, kakao, sebagian besar itu dimiliki oleh petani rakyat. Beda dengan kelapa sawit ya, itu bukan korporasi perusahaan. Tapi yang bukan kelapa sawit itu sebagian besar adalah milik rakyat. Kok kita tidak pernah melihat contoh, katakanlah, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan petani kakao kaya raya, nggak lihat. Karena apa? Kita hanya bicara selalu berpikir di hulu. Padahal nilai di hulu itu nilainya sangat kecil. Bayangkan saja, Bung Royo dan teman-teman yang ada di sini, Mas Rizky, kemudian Mas Beni, Mas Isa, Mas Hasbi, Mas Nurul Iza. Kita sebagai produsen produsen lada ya, saya contohkan lada terbesar di dunia. Kemana kita ngekspor ladanya? Ke Vietnam. Bayangin saja, kita kirim ke Vietnam. Kemudian Vietnam kirim kemana? Ke Eropa. Kok kita tidak nembus langsung dari Indonesia ke Eropa? Begitupun dengan komoditas-komoditas yang lain. Misalkan kita katakanlah pala, kayu manis, bahkan kita bicara tentang kopi, harus melewatin Singapura. Dan yang lucunya lagi, gitu kan, Indonesia mengimpor lada dari Vietnam. Padahal bahan bakunya ada dari Vietnam. Untuk itu maka yang perlu kita benahin adalah kita berhasil di hulu, tapi kita juga harus berhasil di hilir. Nah, siapa yang harus bekerja di hilir ini? Di hilir itu kan teknologi, industri, pasar panen, pemasaran. Itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Dan itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Jadi kalau kita masuk di sana, misalkan bagaimana dari industri mikro, menengah, kalau bisa membangun itu punya nilai tinggi, maka apa yang akan didapatkan oleh pemuda-pemuda itu adalah punya sisi dari nilai ekonomi tinggi. Dan paling tidak akan keluar juga kebanggaan. Saya sudah bisa mendorong industri pertanian di dalam negeri dan sudah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Malu dong kalau kita misalkan, contoh, kita tidak menjelek-jelekan. Saudara-saudara pernah ke Jogja?
Kemudian ada oleh-oleh di Jogja, coklat mango itu yang sudah dikotakin itu. Dari mana coklatnya? Coklat pastanya impor dari Belgia. Padahal bahan bakunya dari Sulawesi Selatan. Itulah yang harus kita kerjakan oleh anak-anak muda. Gitu. Bagaimana kita mengolah bahan baku menjadi bahan mentah, bahan baku, bahkan harus menjadi sebagai bahan olahan. Kita jangan lagi misalkan bicara tentang kita boleh membangga-banggakan ekspor. Tapi kalau kita misalkan ekspor dalam jumlah dalam bahan baku mentah, nilainya tidak sebanding dengan yang punya nilai ekonomi tinggi. Contoh yang paling dekat adalah lada. Kita ekspor ke Vietnam, kemudian Vietnam juga mengekspor dalam bentuk olahan, serbuk dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan mungkin, sehingga itu tadi ada kebanggaan dan ada nilai ekonomi bagi pemuda-pemuda. Di sini kan ada Hasbi, ada Isa Asrori, Beni. Begitu kita masuk, saya pikir kita bicaranya dari sisi hulu, dalam tanda kutip sebetulnya kita sudah selesai, karena dilihat bahwa potensi kita sangat tinggi, produksi kita sangat tinggi, nggak main-main kita. Nomor 1, nomor 2 di dunia itu banyak. Sekarang tinggal bagaimana menaikkan nilai ekonomi. Saya hanya menggambarkan contoh kayak gini. Tukang ojek, dulu kita merasa malu kalau kita jadi tukang ojek. Orang tua kita tukang ojek, teman kita tukang ojek. Tapi begitu ada nilai tambah yang dilakukan dengan sekarang ojek online itu, orang sudah tidak malu. Sarjana, master, bahkan pegawai-pegawai negeri ada yang menjadi sopir untuk sopir online ya. Itulah yang harus kita dilakukan oleh generasi muda. Dalam hal ini adalah mendorong kecintaan pemuda-pemuda untuk terjun di sektor pertanian. Tidak harus kita terjun seluruhnya di on farm, tapi bagaimana kita membenahi di off farm. Mungkin itu aja Bung Royo dari saya. Terima kasih. Makasih Bang Teddy. Saya catat berarti ini permasalahan nilai tambah, image, mindset, serta yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman ini bisa kita tingkatkan nilai kecintaannya. Oke, terima kasih Bang Teddy. Saya akan coba ke teman-teman mahasiswa terlebih dahulu. Apa yang menurut teman-teman, ya kan? Mungkin Bung Hasbi bisa menjawab yang pertama. Ini petani-petani rata-rata di Indonesia itu pada di usia tua, bukan di usia muda. Seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan teman-teman, anak-anak muda ini kurang bisa menggandrungi atau kurang bisa menyukai soal pertanian? Letak masalahnya di mana menurut Bung Hasbi? Ya, terima kasih Pak Bung Royo. Mohon izin menjawab terkait apa yang menjadi tema kali ini, kan berbicara bagaimana regenerasi petani. Ya. Saya sudah beberapa kali berdiskusi ataupun melaksanakan usaha pertanian dari bulan April. Semenjak pandemik ini saya melakukan usaha di beras dan gula aren ya kemarin. Dan yang dirasakan itu sebetulnya pemuda yang mau bergerak itu banyak. Cuma mereka ini bingung ya, dalam artian mereka tidak paham banyak hal yang memang perlu dirubah. Terlebih kalau misalkan kita melihat Permentan tahun 2013 tentang kelembagaan pemuda untuk meningkatkan regenerasi petani nomor 7 itu tahun 2013 itu ada hal yang harusnya dilakukan oleh pemuda untuk berlembaga dan akhirnya mereka punya satu gagasan yang lebih besar. Jadi kalau saya pribadi, kelemahan pemuda ini tidak mau berlembaga, tidak mau berkelompok dalam melakukan usaha tani, entah itu di budidaya maupun di pasca panen. Karena rata-rata main sendiri akhirnya modalnya tidak kuat dengan korporasi-korporasi maupun dengan pemain-pemain lama. Akhirnya pasar mereka itu sedikit dan secara waktu tidak ada waktu terbuang sama keuntungan, marginnya tidak seimbang gitu dengan hal yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan oleh pemuda itu. Saran saya memang kalau misalkan ke depan memang pemuda ini yang masih banyak jiwa ingin bertani, saya rasa di kampung saya maupun di daerah-daerah lain, di Sukabumi maupun di kabupaten kota lain itu banyak yang ingin bertani, tapi tadi pertama keterbatasan modal.
karena tidak ada pemahaman bahwa haruslah berkelompok, dan kelompok tani yang identik hari ini perlu juga dirubah mindsetnya, karena memang kalau kelompok-kelompok tani yang hari ini kan semuanya itu orang-orang tua yang dalam tanda kutip orang tua, tapi padahal ada taruna tani yang harus dihidupkan untuk berbicara bagaimana itu juga adalah kelompok-kelompok pemuda untuk berbicara pertanian di tingkat milenial begitu. Itu Oke, mungkin baik, Bung Hasbi. Jadi saya menangkap sebetulnya keinginan, cita-cita, kemauan itu ada. Cuman masalah kesempatan saja yang memang ini agak kurang. Terutama tadi kalau Bung Hasbi saya soroti soal keinginan pemuda untuk berkelompok sehingga kesulitan untuk mendapatkan modal. Oke, itu saya tangkap pendapat Bung Hasbi. Selanjutnya mungkin saya bisa minta pendapat Bung Isa Ansori. Kira-kira kenapa nih generasi muda hari ini, ya kan, menurut Bung Isa soal pertanian? Silakan. Ya, terima kasih Bung Royo atas kesempatannya. Jadi mengapa hari ini pemuda yang memang secara data kita lihat untuk usia muda yang berprofesi sebagai petani ini masih minim. Kalau dari saya selaku mahasiswa berpandangan yang tadi melanjutkan mungkin ya yang disampaikan oleh Bung Hasbi, terdapat beberapa batasan yang hari ini membuat pemuda tidak langsung terjun ke dunia pertanian. Pembatasan pertama selain berbicara modal adalah pertama yang paling krusial adalah mengenai lahan. Hari ini tidak semua mahasiswa pertanian ini memiliki latar belakang sebagai petani, ataupun tidak semua mahasiswa pertanian sudah memiliki lahan untuk sebagai laboratorium mereka dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Artinya tidak semua mahasiswa petani memiliki itu. Nah, itu menjadi permasalahan pertama mengenai lahan. Dan kita pun hari ini bersama-sama ketahui bagaimana akses untuk mendapatkan lahan itu artinya kita membutuhkan modal ataupun pembiayaan. Nah, dalam hal ini pembiayaan sektor pertanian pun menjadi masalah kedua yang menyebabkan bagaimana pemuda hari ini memiliki keterbatasan untuk bagaimana langsung terjun ke sektor pertanian mengenai pembiayaan. Mungkin dari Kementan hari ini sudah ada lah kebijakan mengenai kredit usaha tani dan lain sebagainya. Namun hari ini kembali masih banyak juga beberapa pemuda yang belum mengetahui terkait bagaimana mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh untuk mendapatkan ataupun mengakses kredit usaha tani tersebut. Nah, itu saya kira menjadi dua hal tersebut menjadi masalah krusial yang dihadapi pemuda. Pertama mengenai akses terhadap lahan, yang kedua mengenai pembiayaan pertaniannya. Kalau urusan pemasaran, saya pikir pemuda sekarang saya rasa sudah kreatif kalau untuk pemasaran. Ketika mereka tidak menempuh jalur-jalur pemasaran konvensional pun, saya kira pemuda hari ini sudah banyak ide-ide ataupun inovasi baru untuk bagaimana memasarkan produk pertanian. Namun yang hari ini menjadi permasalahan adalah tadi mengenai akses lahan dan juga pembiayaan pertanian. Kemudian jika dilihat dari keilmuan agribisnis ataupun sosektan, berbicara sektor pertanian ini kita tidak hanya berbicara mengenai on farm ataupun hulunya, tapi kita berbicara sektor pertanian ini kalau di dunia agribisnis kita berbicara subsistem daripada agribisnis tersebut. Jadi dimulai dari sarana dan prasarana, produksi, pengolahan, pemasaran, dan bahkan sarana penunjang produksi pun seperti asuransi dan lain sebagainya, itu pun mempengaruhi kemajuan daripada sektor pertanian. Dan hari ini mahasiswa agribisnis mungkin beberapa ada yang langsung terjun di sektor produksi, namun beberapa pula ada juga yang mungkin langsung terjunnya di sektor industri pengolahan. Dan mungkin beberapa mahasiswa juga mungkin ada yang terjun langsung di sektor pemasarannya, ada yang menjadi eksportir lah dan lain sebagainya. Artinya kalau dilihat dari secara keilmuan agribisnis, kita melihat sektor pertanian ini melalui 5 subsistem. Dari mulai sarana dan prasarana, produksi, kemudian pengolahan, pemasaran, dan juga sarana penunjangnya seperti mungkin ada yang di pemerintahan, kemudian ada yang di asuransi dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang membuat sektor pertanian yang mempengaruhi kemajuan sektor pertanian. Kalau dilihat dari sudut pandang keilmuan kita. Mungkin itu dulu Bung Royo sebagai pemantik. Oke, terima kasih Bung Isa. Saya mencatat ada masalah akses terhadap lahan, akses terhadap modal, dan yang paling penting adalah akses terhadap informasi program pertanian. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali. Ternyata
dari mahasiswa ini memiliki kesulitan terhadap akses informasi-informasi terhadap kegiatan-kegiatan pertanian. Ini penting untuk kita catat. Nah, sebelum ke Mas Iza, saya mau tanya dulu, di sini ada Bung Beni nih. Nah, dari semua aspek itu, saya mau tanya, apakah aspek soal kurikulum atau perguruan tinggi itu sudah sesuai? Kurikulum di perguruan tingginya, terus apa-apa pembelajaran-pembelajaran di kampus, apakah sudah sesuai untuk mendorong mahasiswa bisa untuk menjadi petani? Silakan, Bung Beni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Benir Valdi, Sekjen Forum Komunikasi dan Kerjasama Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia atau FKK Magri. Jadi menyikapi ya soal kurikulum di kampus atau universitas ataupun sekolah tinggi yang ada di Indonesia saat ini, menurut saya ini belum begitu maksimal ya, karena saya berbicara real apa adanya tanpa bermaksud menjelekan. Namun hari ini kalau kita lihat bahwa perkuliahan kita saat ini itu masih banyak hanya berorientasi pada ruangan kelas saja gitu. Apalagi kalau kita melihat pada praktikum-praktikum yang ada, itu hanya sebatas ya hadir dan bisa dikatakan ya hanya sekedar orientasinya yang penting tanam, tumbuh, ataupun ya hasil bagus gitu. Tapi bukan bagaimana kita melihat prospek ke depannya gitu. Nah, hari ini menurut saya masih sangat rendah ya. Kalau dilihat dari data pun mungkin kita semua sudah tahu ya. Terus mengalami penurunan daripada jumlah petani, apalagi generasi muda. Beberapa hari lalu saya juga sharing di materi teman-teman latihan kepemimpinan di salah satu universitas, saya sampaikan bahwa anak-anak muda ini terus bagaimana berkurang minatnya, Bung Royo. Jadi kalau kita lihat dari bahan kurikulum pun menurut saya sangat belum sesuai gitu, karena kita orientasinya masih sampai ke sana gitu. Belum bagaimana melihat ke prospek, belum bagaimana melihat ke apa sih yang nanti hasil realnya untuk mahasiswa dan juga masyarakat seperti itu. Kalau sedikit menambahkan, Bung Royo, beberapa waktu lalu saya juga bermain ke desa ya. Jadi yang diharapkan oleh pemuda desa itu sebenarnya adalah punggung mahasiswa ya, dalam arti mahasiswa ini menjadi seorang pimpinan lah gitu, pemimpin bagi anak-anak muda yang lain, dan itu besar harapan mereka itu bisa ke arah sana gitu untuk menggerakkan pemuda-pemuda desa. Seperti itu Bung Royo. Oke, makasih Bung Beni. Jadi saya sudah tangkap bahwasanya permasalahan kurikulum juga menjadi sebuah catatan juga di sini ya. Saya mencatat dari tadi ini hampir ada 10 masalah sebetulnya yang ada kenapa permasalahan regenerasi petani ini sedikit tersendat. Oke, saya mau coba bertanya juga. Kebetulan sini ada Bung Rizky ini. Nah, ini seorang jurnalis. Bagaimana jurnalis ini melihat permasalahan regenerasi petani kita kali ini? Menurut dari kacamata jurnalis, apa saja permasalahan-permasalahan yang memang ada selain yang memang sudah disebutkan tadi? Silakan, Bung Rizky. Ya, terima kasih Bung Royo. Ini menarik sekali, petani, cita-cita generasi masa muda kini. Apakah memang benar? Saya menarik perspektif berbeda. Tanpa kita sadari, ini yang sangat berpengaruh adalah pola pendidikan di Indonesia. Di mana pola pendidikan sejak dini. Kalau kita beri contoh, misalkan di pendidikan TK dan SD begitu, guru-guru selalu bertanya, cita-cita Anda apa? Cita-cita kalian apa? Dokter, apalagi yang keren-keren, selalu melihat ataupun membuat sudut pandang bahwa pekerjaan atau usaha yang keren adalah dokter, TNI, polisi, astronot begitu. Mungkin kalau misalkan ada salah satu anak saja yang bilang, cita-cita kamu apa? Petani. Mungkin akan diketahui sama teman-temannya. Ini tanpa kita sadari, ini terbangun, Bung Roy, menurut saya. Ini terbangun menjadi sebuah perspektif atau sudut pandang seseorang yang nanti ke depannya bahwa pekerjaan-pekerjaan keren itu yang disebutkan tadi. Artinya apa? Petani bisa dibilang tidak menjadi sebuah cita-cita yang didambakan oleh kebanyakan orang. Tetapi bukan berarti tidak ada. Kalau menurut saya,
dengan beberapa kali saya liputan, bertemu dengan generasi-generasi muda dan dia berani terjun di petani adalah generasi-generasi muda yang sudah terbuka pikirannya, di mana melihat bahwa potensi pertanian ini sangat besar. Bahkan kalau pada saat ini pandemi COVID-19, salah satu sektor yang hampir bisa dipastikan tidak begitu terdampak yaitu sektor pertanian. Kenapa? Orang pasti makan gitu. Orang akan masih butuh pakan, orang masih butuh pangan begitu untuk melanjutkan hidupnya. Nah, generasi yang berani terjun di pertanian adalah generasi yang sudah dibuka pikirannya. Bagaimana melihat bahwa potensi pertanian itu sangat luar biasa. Saya kasih contoh satu, petani muda, saya pernah ketemu di Bandung. Mungkin teman-teman tahu ciplukan, buah ciplukan. Ya. Kalau banyak orang melihat ciplukan apa sih gitu kan? Bahkan kita di pinggir jalan bisa menemui buah itu. Tapi dengan kemampuan dia, dengan pengetahuan dia dan tingkat pemasaran dia yang jiwa generasi muda itu ada, itu menjadi sebuah produk yang nilai jualnya sangat tinggi. Dia punya omset bahkan ratusan juta per bulan. Itu adalah salah satu contoh di mana ketika generasi muda yang sudah terbuka pola pikirnya dan melihat bagaimana potensi pertanian, itu dia akan bisa mengembangkan pertanian itu lebih baik lagi. Itu sih. Oke, kalau saya bertanya nih, kebetulan kan Bung Rizky jurnalis nih. Tadi Bung Rizky menekankan di masalah image, ya kan? Kalau saya bilang salah satu penyumbang image tidak baik petani itu adalah televisi, kira-kira setuju nggak Bung Rizky? Karena kalau saya lihat kan salah satu gambaran terutama masyarakat di pedesaan, masyarakat di daerah itu kan pastinya selalu melihat TV gitu dan sering sekali yang diberitakan, mohon maaf ya kalau saya melihat sering kayak gagal panen, uso, nah, terus misalnya ada acara reality show selalu yang digambarkan sebagai kaum yang susah itu petani begitu. Jarang sekali petani itu digambarkan sebagai kaum yang memang memiliki harapan seperti itu. Kalau ada statement seperti itu gimana kira-kira Bung Rizky? Sepakat atau memang gimana Bung Rizky? Silakan. Ya, ini menarik nih Bung. Bisa kita lihat TV mana. Artinya TV itu mempunyai kepentingan masing-masing. Kalau kita bandingkan TV swasta dan TV swasta nasional lah, kita bicara nasional, TV swasta dan TV milik negara, yakni TVRI. TV swasta dia tentunya mencari uang. Artinya apa? Dia mencari iklan. Iklan itu bisa dapat dari mana? Share and rating. Share and rating itu diangkat dengan apa? Dengan konten-konten yang menarik buat masyarakat. Artinya apa? Konten pertanian belum begitu menarik bagi masyarakat penonton TV ya. Sekarang itu yang menjadi kuncinya. Dan artinya kenapa banyak TV sekarang menyuguhkan tontonan-tontonan tanda kutip tidak mendidik ya, artinya dengan beberapa konten-konten yang kita lihat terlalu inilah. Tetapi nyatanya begitu, selera masyarakat kita begitu. Gitu. Nah, berbeda cerita dengan TVRI yang saya berada saat ini. Kepentingan kami adalah kepentingan untuk negara, artinya apa? Apa yang dibutuhkan negara? Itu yang kita sajikan. Kita tidak butuh share and rating, kita tidak butuh rating. Kita hanya butuh adalah bagaimana memberikan tayangan-tayangan memang bermanfaat untuk masyarakat. Kalau bisa dibilang kita dibandingkan swasta, kalau kita di perkotaan, kita tidak dianggap ada. Tetapi saya pernah ke desa, ke salah satu desa, bahkan saya dibikin baliho, selamat datang kru TVRI. Artinya apa? TVRI bisa lebih diterima di daerah dibanding perkotaan. Itu menjadi bukti. Oke. Terima kasih Bung Rizky tadi hasil pendapatnya. Baik, saya sekarang akan menyapa Mas Iza di sini. Nah, Mas Iza ini kan salah satu pemilik pondok pesantren juga, dan itu khusus yang di pertanian. Nah, Mas Iza ini saya yakin kenapa mendirikan pondok pesantren ini pasti, apalagi skupnya pertanian, pasti ada keresahan kan. Nah, keresahan ya sehingga berdirilah pondok pesantren ini. Nah, menurut Mas Iza sendiri, dari tadi ini sudah banyak digambarkan oleh para narasumber
terkait permasalahan regenerasi petani. Nah, menurut Mas Iza sendiri, kenapa anak-anak muda ini memiliki kendala di dalam pertanian? Silakan, Mas Iza. Terima kasih, Bung Royo. Yang pertama, ini yang dari hasil sebenarnya mengapa dari istikharahnya nih. Jadi pada kebutuhan bahwa hari ini melihat kondisi realitas kader-kader muda atau yang lainnya, basic kita ini awalnya memang di pemuda tani, tapi melihat kondisi realnya akhirnya bahwa hampir rata-rata di Jawa Timur ada 6.000 pesantren Jawa Timur aja. Kalau Indonesia hampir kalau diinfokan hampir 28.000 kayaknya. Dan santrinya itu hampir 18 juta kalau yang pulang pergi. Kalau yang netap itu 5 juta. Nah, ini juga realitas bahwa hampir rata mereka itu dari kaum tradisionalis, kaum dari desa, hampir rata-rata dari desa. Lah, tapi setelah di pesantren hampir rata-rata mereka itu tidak paham apa itu pertanian, apa itu yang hampir rata-rata mengatakan bahwa sektor pertanian kurang seksi. Nah, ini problem ini. Bahwa ini harus diterjemahkan seperti apa sebenarnya menggabungkan antara sektor pertanian ini dengan konteks agama. Sebenarnya target kita ini dalam konsep kepemudaan hari ini yang pertama, Bang Royo, pesantren menjaga akhlakul karimah dari santri-santri, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga sektor pertanian. Asumsi kita adalah pertanian nanti akan tetap berjaya. Yang ketiga, bagaimana santri-santri ini tetap sayang atau tetap cinta terhadap Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana pemuda itu harus didorong. Nah, kami mengatakan bahwa dalam agama pun jelas, dalam agama pun bahwa perintah yang pertama, selain perintah untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yang ketiga ini adalah perintah yang jelas bahwa memakmurkan bumi. Ini jelas. Perintah yang ketiga ini memakmurkan bumi. Jadi pada konteks memakmurkan bumi, jadi pada konteks pertama sudah selesai, 2 sudah selesai, maka 3 ini memakmurkan bumi. Nah, ini yang belum kadang kita pahami. Hampir rata-rata pesantren-pesantren kita juga akan membedakan. Ada pesantren salaf, ada pesantren yang beda. Nah, ini bagaimana kita menggabungkan itu antara ilmu agama, ada ngaji kitabnya, ada ngaji taninya. Karena sektor pertanian ini mau tidak mau, bayangan kami sebenarnya, ini sektor yang menurut kami adalah sektor kaya. Karena hampir zakatnya itu 10%. Kalau ini kalau pakai hujan 5%. Kalau enggak hujan nih, kalau hujan ini 10%. Jadi intinya bahwa ini adalah sektor yang sebenarnya memang dari Al-Quran sendiri udah ditunjukkan bahwa ini sektor yang memang harus digarap oleh kita. Itu bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali mengenai air hujan, mengenai tanaman itu tumbuh dan yang lainnya itu sudah diatur semuanya. Lah, kadang kita ini yang tidak mampu menerjemahkan. Lah, ini yang kadang kita membedakan. Oh, ini loh urusan akhirat, oh ini loh urusan donyo. Jadi akhirnya pesantren itu biasanya, ngapunten, ini pesantren. Ya, yang urusan salaf ya hanya ngaji salaf aja ya. Yang urusan yang kadang ini ya enggak ngurus ini. Nah, kita hari ini memunculkan dua-duanya karena sama-sama ibadahnya tadi. Sama-sama ibadahnya. Jadi pertanian ini yang ibadah, semuanya juga ibadah. Lah, mengapa ini kita angkat? Karena hampir rata-rata setelah santri lulus dari pesantren bingung mau ngapain. Nah, ini kalau sudah bayang-bayang bingung, maka ini harus ada talent, harus ada kemampuan bagi mereka. Nah, kemampuan ini yang kami dorong itu salah satunya. Walaupun berat, karena memang anggapan kurang seksi ini memang benar-benar ada. Jadi ini menarik sekali. Ini ada beberapa tokoh-tokoh yang di sini nanti apa sih sebenarnya. Nah, ini sekali lagi bahwa langkah-langkah ini yang memang nanti kita ajarkan di kurikulum pesantren. Di kurikulum pesantren kita ajarkan bagaimana hulu sampai hilir. Walaupun Mas Royo ini juga kritik sebenarnya. Setelah kita ditanya nih sudah ngajarin santri nih, sudah diajarin tentang bab pertanian, sudah diajarin prakteknya. Nanti kalau santrinya nanti lulus, mau ngerjakan apa coba? Nah, ini juga PR lagi. Ini tadi yang ditanyakan, mau ngerjakan apa lagi? Nah,
tanahnya juga belum ada, hampir rata-rata mereka tidak punya tanah. Terusan yang tadi diobrolkan adik-adik hampir semuanya rata, bahwa pertama masalah pendanaan, kedua adalah masalah lahan. Jadi kami bahkan hampir pada titik tertentu kemarin mengusulkan sebenarnya, ini kalau memang negara ini hadir, semisal nih negara hadir untuk membuat transmigrasi atau berapapun 2 hektar atau 3 hektar lahan nanti ditangani oleh pemuda-pemuda dengan jangan disibukkan pemuda itu untuk lahan sama modal, sudah maksimalkan pemuda itu dalam konteks apapun. Jadi mereka sudah punya ilmu, punya semangat, punya hiroh. Ya, ini yang harus diterima negara. Harusnya ini harus potensi. Saya kira ini potensi yang harus diterjemahkan. Lah wis bar lulus, wis dididik, wis apik nang pesantren, wis dididik pertanian, wis dididik akhlak, bar ngono ate lapo lak ono lahan pertanian kan gitu. Jadi saya kira sama nih. Adik-adik semuanya tadi Mas Hasbi, Mas Beni dan yang lain, Mas Ihsan Ansori, saya kira ini sama nih. Harusnya memang pasca ini memang saya kira is okay, di luar Jawa pun saya kira sangat lebar lahannya. Kalaupun negara membuat program tertentu untuk pemuda-pemuda nanti, wes gak usah mikir pendanaan, gak usah mikir lahan, tapi maksimalkan dia di sana. Insya Allah kami siap juga support santri-santri kita dari Jawa Timur. Seperti itu Mas Royo. Wis, luar biasa. Terima kasih Mas Iza ini. Luar biasa tadi penjelasannya. Dari situ kita mendapatkan perspektif baru. Ternyata soalan ini tidak hanya dialami di perguruan tinggi saja, bahwasanya dididik, nah pas udah lulus ini ya bingung. Nah, ternyata di alumni pesantren pun mengalami persoalan yang sama. Dan yang saya garis bawahi tadi cukup menarik itu Mas Iza. Ternyata anak-anak santri-santri ini diambil dari desa-desa, datang nyantri ke situ, tapi padahal kan desa itu selalu identik dengan pertanian, tapi mereka saat masuk ke pesantren malah pengetahuan pertaniannya malah kurang ya. Ini saya baru tahu juga informasi itu Mas Iza. Oke, terima kasih Mas Iza. Oke, kita akan masih di segmen permasalahan teman-teman semua. Saya akan kembali lagi ke Bang Teddy nih, Bang Teddy. Bang Teddy, ini tadi teman-teman ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas ini persoalan masalah demi masalah yang dihadapi. Jadi intinya pertama itu masalah itu adalah dari dalam diri terlebih dahulu. Dari dalam diri itu inputnya dari luar. Nah dari luar ini banyak image atau informasi-informasi yang diterima oleh banyak anak muda soal pertanian itu kurang tepat. Informasinya kurang tepat. Nah saat ada anak-anak muda yang punya cita-cita ingin menjadi petani ke depannya, lalu belajar di pertanian. Nah setelah lulus ternyata kebingungan pekerjaannya apa. Seperti itu, apa yang bisa dilakukan. Ternyata ada fenomena-fenomena itu, Bang Teddy. Nah, apakah ini masalah bahwa antara SDM yang disiapkan oleh perguruan tinggi, yang disiapkan oleh pesantren, atau yang disiapkan oleh SMK, itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri? Atau jangan-jangan kebutuhan industri yang tidak match atau tidak sinkron dengan adanya SDM? Karena kan kalau kita bilang, hidup kita ini kan cuma 2 pilihan, bekerja, ya kan, jadi pekerja atau jadi pengusaha, kan hanya 2 itu kan, bekerja di bidang pertanian misalnya, atau menjadi pengusaha pertanian atau petani itu sendiri. Apakah memang antara industri dan penyedia SDM tidak match, atau ada masalah apa sebetulnya nih Bang Teddy? Silakan Bang Teddy. Baik, terima kasih Bung Royo. Tadi saya menyimak dari teman-teman bicara terkait dengan permasalahan di regenerasi sektor pertanian, kemudian sampai termasuk kurikulum penyiapan sumber daya gitu. Sekarang kita sebetulnya bisa mapping di Fakultas Pertanian katakanlah. Berapa banyak sih mahasiswa yang masuk di program khususnya misalkan katakanlah budidaya agronomi dibandingkan dengan yang agribisnis. Mungkin sekarang malah lebih banyak kepada di sektor agribisnis katakanlah dibandingkan dari yang agronomi. Kemudian kalau Bung Royo bicara tentang industri pertanian, berapa banyak sih industri pertanian yang dibangun di Republik ini gitu kan. Kita tanya. Nah, untuk itulah maka penting gitu kan seluruh komponen bangsa ini, pemerintah,
pemerintah daerah, perguruan tinggi, pengusaha untuk bisa mendorong industri berbasis pertanian dan pangan. Karena itu penting. Dengan berbasis industri pangan dan pertanian tentu kan dalam tanda kutip sudah tidak kotor-kotor. Teman-teman pemuda-pemuda itu berkotor-kotor ria yang tadi digambarkan, kulitnya hitam, compang-camping, kemudian kurus kering dan sebagainya. Tapi begitu ada terintegrasi antara hulu dalam hal ini sektor produksi budidaya dengan industri, maka tentu teman-teman yang banyak yang tadi itu porsi di agrokompleks katakanlah Bung Royo gitu kan. Orang sekarang lebih banyak tertarik masuk di teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, teknik pertanian dibandingkan dengan yang masuk katakanlah yang sangat basic yaitu agronomi, ilmu tanah, penyakit. Berapa banyak sekarang orang yang mau masuk di katakanlah di program studi hama dan penyakit, sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang masuk di sosek dan di industri. Sebetulnya itu betul. Kalau kita memperbesar sumber daya di sektor agribisnis, dalam hal ini adalah sosial ekonomi dengan industri, itu betul. Tapi memang itu harus disiapkan. Dalam hal ini bagaimana pemerintah mendorong industri berbasis pertanian itu adanya di mana? Dibangun di sentra-sentra produksi. Jangan membangun pabrik coklat di Jakarta. Bangunlah pabrik coklat di Makassar, bangun pabrik coklat di Sulawesi Tenggara, kemudian jangan membangun pabrik sagu kok di Surabaya. Padahal sentra produksi sagu itu ada di Riau, ada di Papua, kemudian sebagian ada di Sulawesi Tenggara. Tapi semua produksi-produksi sagu yang ada di Papua, di Riau, selalu saya tanya, ini kemana sih dikirimnya? Ke Surabaya. Rupanya industri sagu ada di Surabaya. Itu kan memerlukan biaya yang sangat tinggi ya. Maka dekatkanlah industri yang ada di industri berbasis pertanian itu di sentra-sentra produksi, sehingga banyak sumber daya yang disiapkan oleh perguruan tinggi itu masuk ke industri pertanian. Begitu industri pertanian itu mereka bekerja, tentu mereka dari sisi penampilan berbeda ya, dalam tanda kutip pertanian tradisional yang masih kita lakukan. Tapi kalau Bung Royo misalkan punya kesempatan belajar di Jepang, orang Jepang ditanya cita-citanya mau jadi apa? Kalau nggak jadi chef, jadi petani. Karena petani di sana punya kebanggaan, gitu kan. Termasuk juga di Australia, yang namanya petani kecil, small farmer itu berapa sih luasnya? 150 hektar. Nah sekarang bayangkan ada nggak sebetulnya pemuda tani, anak-anak muda atau seperti saya yang punya lahan 150 hektar, kalau ngomongnya 2 hektar, 3 hektar, nggak nendang. Gitu kan. Betul tadi bagaimana yang disampaikan oleh Bung Hasbi, membangun kelembagaan. Kalau tadi itu 2 hektar, kalau ada 50 hektar kan, kalau ada 50 pemuda tani yang punya 2 hektar, sudah 100 hektar. Mungkin dengan 100 hektar itu skala ekonominya dapat, skala industrinya juga dapat, kemudian mengatur panen setiap saat, bisa dilakukan, tapi kalau hanya mandiri 2 hektar itu tidak cukup. Perlu belajarlah kita ke negara-negara yang sudah maju. Saya setuju bahwa bagaimana kita mendorong pengembangan industri pertanian, industri berbasis pertanian. Kita sebetulnya mendambakan dengan adanya rencana pembangunan Repelita itu, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian bukan bicara tentang 5 tahun sekarang, tapi membasis pertanian 30-50 tahun ke depan. Kita sumber daya ada kok. Yang tadi saya sebutkan itu ada 9-10 produksi hasil pertanian kita itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 di dunia. Itu yang bisa dilakukan. Jangan hanya berfokus pada katakanlah industri sawit. Yang sekarang itu udah jelas salah satu peningkatan ekonomi kenapa tertumbuh positif itu didorong sama apa? Sama sawit salah satunya. Mungkin itu aja, Bung Royo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Teddy. Saya mencatat bahwa salah satu solusi dari Bang Teddy yaitu membangun industri di sentra-sentra produksi. Sangat bagus Bang Teddy. Baik, saya sambung ke Bung Hasbi. Kira-kira apa nih solusi dari Bung Hasbi yang coba ditawarkan, ya kan, untuk persoalan regenerasi petani ini, Bung Hasbi?
Kalau saya sih untuk tawaran kepada pemuda-pemuda ya, terkait hari ini, coba dimanfaatkan seluruh komoditas yang ada di masing-masing daerah, karena memang kita ini berbicara pertanian jangan sampai tertumpu pada Tampaknya agak terputus nih, Bung Hasbi. pangan. Oke, mungkin masalah Yang bagus dan sinyal kualitas nih. yang Bung Hasbi, suaranya agak putus-putus ini. Bung Hasbi. kedengaran jelas-jelas? Oke, silakan. Nah, ini mulai jelas nih. Tadi agak putus-putus. Ya, jadi yang saya pandang bahwa ketika berbicara ke depan ini, pemuda atau masyarakat Indonesia ini jangan sampai juga bertumpu pada urusan kuantitas ya, ataupun berbicara kualitas yang bagus dan banyak. Saya pikir banyak hari ini petani-petani memanfaatkan seluruh keanekaragaman yang ada di masing-masing daerah. Kalau misalkan mereka ataupun petani-petani ini konsisten dalam berbicara bertani, kita bisa melihat hari ini janda bolong yang berbicara bagaimana harganya tidak menarik pada kala itu, hari ini juga menarik ya dengan harga yang fantastik itu, dengan harga 2 juta, 3 juta gitu per daunnya dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang perlu ke depan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, jangan sampai hari ini dengan ramainya janda bolong, dengan tanaman bunga-bungaan itu dijadikan seluruhnya kayak semacam ikut-ikutan gitu. Itu harus menjadi pemicu. Misalnya adanya di daerah satu ini tanamannya tanaman kangkung, ya kangkung dibudidayakan dengan sangat optimal dan itu dipastikan tetap konsisten. Itu, Bung. Oke, terima kasih Bung Hasbi. Tadi sudah kita catat dan juga sampaikan masukan tadi dan solusi yang ditawarkan oleh Bung Hasbi. Saya ke Bung Isa Ansori. Kira-kira dari tadi Bung Isa sudah menjelaskan dengan sangat baik terkait masalah-masalah yang memang ada terkait regenerasi petani. Nah, apa solusi yang coba Bung Isa tawarkan dalam permasalahan regenerasi ini? Silakan. Terima kasih Bung Royo atas kesempatannya. Tadi sebelumnya saya menjelaskan ada 2 permasalahan krusial ya terkait lahan dan juga akses pembiayaan. Dan mungkin ini tidak hanya terjadi di kalangan petani muda, mungkin petani yang hari ini sudah berusia tua pun mengalami. Kalau dari saya sih mungkin hari ini negara menghadirkan tanah HGU untuk perusahaan. Artinya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hari ini memanfaatkan tanah-tanah HGU. Nah, ini sebetulnya tanah-tanah HGU ini selain, kalau pandangan saya pribadi ya, selain bisa diberikan kepada izin untuk perusahaan untuk menggarap, saya rasa para mahasiswa ataupun lulusan sarjana pertanian pun saya harap ke depannya bisa untuk bagaimana memanfaatkan dan mengolah tanah-tanah HGU ini sesuai dengan bagaimana latar belakang bidang ilmuannya. Artinya ketika akses lahan ini bisa diberikan kepada pemuda, dalam hal ini mahasiswa ataupun tadi yang disampaikan oleh Mas Iza ini para santri, artinya kita pemuda di sini memiliki kesempatan untuk bagaimana memanfaatkan lahan yang hari ini disediakan oleh negara. Itu pertama mengenai lahan. Ini saran untuk pemerintah kalau ini saran untuk pemerintah. Dan yang kedua mungkin saran mengenai akses pembiayaan. Nah, hari ini kalau yang saya ketahui mengenai pembiayaan dan lain sebagainya, hari ini kita masih untuk mekanismenya, kalau yang saya pribadi ketahui ini masih berkutat kepada kelompok tani yang hari ini masih dinaungi ataupun gapoktan yang masih berhubungan dengan perangkat desa ataupun pemerintah. Artinya kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas hari ini mungkin akses ke sana belum begitu banyak tahu. Nah, hari ini pemodalan ataupun pembiayaan pertanian ini pun perlu ditingkatkan kembali
sehingga para petani-petani muda sendiri bisa masuk. Nah, kemudian selanjutnya yang hari ini mungkin selain kalau 2 tadi itu saran untuk pemerintah, namun ini mungkin saran untuk pemuda, melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Bung Hasbi terkait bagaimana mengembangkan komoditas-komoditas lain selain pangan. Hari ini memang perlu dilakukan. Saya pribadi hari ini sedang membangun bagaimana pola komunikasi dan juga perkumpulan ataupun komunitas. Kalau ini saya berbicara dari wilayah, saya dari Indramayu. Hari ini mahasiswa pertanian Indramayu, praktisi pertanian di Indramayu dan juga Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, ini kita sedang bersama-sama untuk bagaimana mengembangkan komunitas untuk mendukung kemajuan pertanian di wilayah Indramayu. Nah, saya rasa komunitas-komunitas seperti ini perlu dikembangkan di kota-kota lain ataupun daerah-daerah lain. Sebagai contoh di Indramayu kita memiliki komoditas potensial berupa mangga. Nah, hari ini itulah yang kita coba kembangkan melalui mangga tersebut. Apalagi hari ini kita temukan varietas mangga terbaru. Nah, harapannya wilayah-wilayah lain pun mengembangkan komunitas-komunitas seperti ini dengan mengusung potensi unggulan di wilayah masing-masing. Saya rasa ini yang harus dilakukan pemuda, di samping beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, hari ini pemuda juga harus melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin itu dulu, Bung, 3 saran yang bisa saya berikan. 2 untuk pemerintah dan 1 untuk pemuda. Terima kasih, Bung. Oke, terima kasih Bung Isa. Sarannya sangat baik sekali. Terutama yang pemanfaatan lahan-lahan yang HGU itu ya. Ini juga sangat menarik ini. Ini patut untuk kita suarakan dan kita kembangkan ini. Oke, gimana dengan Bung Beni? Bung Beni punya pendapat apa kira-kira untuk yang solusi regenerasi petani kita? Ya, terima kasih Bung Royo. Menyambung tadi soal masalah kurikulum ya. Jadi kalau kita tarik dari data 2019, ya jumlah mahasiswa yang minat di jurusan agroekoteknologi itu nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1 kalau tidak salah itu kedokteran. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang positif ya, karena kalau dilihat dari kemajuan, ini sangat luar biasa gitu dari segi kuantitas gitu, dalam hal ini jumlah mahasiswa. Akan tetapi yang menjadi kendala juga ya bagi pemerintah ya ini adalah pengelolaannya. Nah, coba bayangkan ketika sudah mulai banyak minat mahasiswa pertanian gitu, siswa-siswa SMA yang lulus lalu masuk ke jurusan pertanian, dalam hal ini agroekoteknologi, ini perlu diapakan gitu. Nah, ini maksud saya adalah perbaikan kurikulum dan juga mindset. Nah, sedikit informasi pada saat triwulan kedua ya, tahun 2020, sebenarnya kita patut berbangga gitu, bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling tinggi menyelamatkan perekonomian di tengah COVID pandemi ini, gitu, pandemi COVID-19 ini. Ada sekitar 16,24%, ya ini menunjukkan bahwa pertanian di sini adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan masukan juga Bung Royo gitu, bisa menjadi masukan bahwa mindset gitu. Mindset di dalam lingkungan kampus ini perlu dibangun, karena ini jangan sampai gitu hal ini menjadi yang sangat mubazir gitu. Ini bisa menjadi sampel bahwa mungkin ini masih pandemi COVID ya, mungkin nanti ada lagi ya, mudah-mudahan jangan gitu. Tapi kita belajar dari COVID ini gitu. 16,24% itu bukan angka yang kecil gitu, tapi angka yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di tengah krisis dunia yang saat ini tengah melanda. Nah, kemudian saran juga untuk pemuda, jadi kita sangat menyayangkan kan. Jadi pola sekarang ini, kalau kemarin saya masuk desa adalah ketika bertani ya hanya ya asal panen, dijual ya sudah gitu. Pola-pola konvensional ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Tadi betul kata Bang Teddy. Jadi kita juga perlu pengelolaannya gitu di sektor hilirnya gitu. Jangan sampai ya kita menjual bahan gitu, tapi malah negara lain. Nah, ini terjadi juga dari tingkat bawah gitu. Nah, makanya ini juga saya sebagai mahasiswa pertanian mengajak juga pemuda-pemuda kita untuk lebih inovatif gitu, lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang dihasilkan daripada hasil-hasil pertanian tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan kita ini bisa menjadi pelopor lah, penggerak gitu. Ketika dulu kita belum bisa, di zaman dulu belum bisa, tapi kita ke depan harus optimis bahwa kita harus bisa melaksanakan itu semua. Terima kasih Bung Royo. Oke, terima kasih Bung Beni.
Itu saran yang sangat baik. Selanjutnya saya minta nih saran dari Bung Rizky. Nah, kebetulan Bung Rizky ini sebagai jurnalis, kira-kira bagaimana ini untuk meningkatkan minat, meningkatkan image, ya kan, meningkatkan pengetahuan teman-teman terkait yang pertanian, terutama yang meningkatkan image terlebih dahulu ini yang paling penting ini. Peran televisi, peran media ini sangat utama di sini. Silakan, Bung Rizky. Ya, Bung Royo, ada istilah sekarang, harta tahta. Artinya ketika orang sudah memiliki ketiga itu, dia bisa berbuat apa saja di Indonesia ini. Bahkan bisa memanipulasi apa saja, bahkan bisa memviralkan apa saja hal remeh-temeh seperti itu. Artinya apa? Zaman sekarang ini media sangat berpengaruh. Bagaimana bisa media ini mengangkat pertanian. Bagaimana kuncinya? Dari pemerintah. Pemerintah memiliki sebuah komitmen bukan hanya konseptual saja dalam membangun pertanian Indonesia, namun ada beberapa hal yang memang harus diperhitungkan. Salah satunya media. Bagaimana pemerintah mengangkat potensi-potensi pertanian. Bukan tidak pernah TV-TV swasta atau media-media swasta mengangkat tentang pertanian. Pernah banyak beberapa program. Tetapi nyatanya ini tidak bisa menjual bagi mereka. Di mana rata-rata notabene media ini adalah kapitalis begitu, milik perusahaan yang mengutamakan omset begitu. Lain hal dengan TVRI. TVRI kita di APBN begitu, dan menjadi tanggung jawab kita di pertanian. Saya dari 2013 membawakan beberapa program pertanian, mulai dari Salam dari Desa, dan sekarang saya Inspirasi Tani. Setiap saya liputan, mengangkat sebuah liputan ataupun usaha-usaha pertanian, yang saya selalu mengkhususkan pada generasi muda atau petani-petani muda. Banyak yang menghubungi saya secara pribadi ataupun TVRI, itu bagaimana kontaknya, tolong dong dikasih alamat lengkapnya, tolong dong mas, ininya, artinya apa? Ketika memang dipublikasi, masyarakat yang awam atau masyarakat yang interest untuk dunia pertanian itu semakin terbuka. Menyangkut tadi bilang Bang Teddy belajar di Jepang. Kebetulan saya setahun Bang Teddy belajar di Jepang tahun 2010, dan saya benar-benar bisa membuktikan apa yang disampaikan Bang Teddy tadi. Artinya apa? Pendidikan pertanian di sana adalah pendidikan yang tidak seremeh di Indonesia mungkin dianggapnya. Artinya apa? Mereka menganggap dunia pertanian itu adalah dunia yang sangat profesional sekali dengan tawaran usaha pendapatan yang sangat luar biasa. Itu yang memang bedanya kita dengan Indonesia. Artinya apa? Kalau dari saya, Bung Royo, dari segi media, tentunya harus ada komitmen dari pemerintah. Dan kedua, generasi-generasi muda petani, jangan malu untuk bisa mempublikasikan apa yang mereka telah lakukan. Salah satunya di pemuda tani Indonesia ini saya sangat apresiasi mulai itu bangun di media sosial lainnya. Artinya apa? Ini salah satu upaya untuk bisa mempublikasikan dunia pertanian ke seluruh Indonesia untuk menjadi membantu secara tidak langsung mempromosikan petani, membantu secara tidak langsung membuka pikiran masyarakat bahwa pertanian itu tidak selalu notabene karena kutip menyangkul begitu dan sebuah pilihan terakhir begitu, tapi pilihan pertama. Ini yang dibuka oleh media itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Rizky. Terakhir saya minta pendapat dan solusi dari Mas Iza ini terkait regenerasi ini. Apalagi tadi kan yang paling penting, Mas Iza tadi sudah mengungkapkan masalah. Kira-kira ada nggak solusi yang bisa Mas Iza sampaikan, terutama buat para lulusan-lulusan alumni-alumni ini? Ya kan, mereka sudah belajar. Mereka pertama mereka punya minat dulu, mereka udah punya minat, mereka punya keinginan, akhirnya mereka belajar, mereka sudah belajar dan siap untuk mengaplikasikan ilmunya, tapi terkendala. Ada nggak kira-kira solusi yang bisa Mas Iza tawarkan? Silakan Mas Iza. Oke. Terima kasih. Ini tadi belum saya ungkap ada beberapa hal yang memang sebenarnya ini mumpung Sumpah Pemuda. Ini mumpung Sumpah Pemuda. Itu yang pertama, ada beberapa hal yang memang
harus menjadi pijakan kita. Ini sebelum kita ketika kita menginginkan bahwa sektor pertanian ini seksi, maka kita harus runut di bawahnya. Yang pertama adalah yang harus kita selesaikan adalah kita harus daulat benih. Hampir masalah problem benih ini adalah kita hampir tidak memiliki benih sendiri. Kadang ini yang muncul. Maka ini harus terselesaikan bab benih. Daulat benih. Yang kedua adalah daulat teknologi. Kita harus pemuda-pemuda harus daulat teknologi. Hampir rata-rata kita harus mampu ini menciptakan teknologi-teknologi sendiri yang nantinya bisa diimplementasikan ke petani. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah daulat budidaya. Bagaimana budidaya kita hari ini dengan konsep apakah itu organik ataukah yang lain, maka kita harus daulat sendiri. Jangan kita itu tergantung dengan pupuk-pupuk yang mungkin membuat kita menjadi agak berat. Nah ini harusnya pemuda harus punya konsep sendiri, harus daulat sendiri, ini punya budidaya sendiri. Kalau perlu punya pupuk sendiri, punya pabrik pupuk sendiri, punya pabrik benih sendiri. Nah ini pemuda. Yang keempat, daulat lahan. Daulat lahan ini harusnya pemuda itu juga harus punya lahan yang kuat. Kalaupun nanti harus dikomunikasikan secara tadi sudah disolusikan bahwa kita harus gabungkan banyak orang atau banyak petani. Kita gabungkan bareng, kita garap. Ini untuk korporasi pertanian misal. Itu yang keempat. Yang kelima, harus daulat pasar. Jangan sampai pasar kita ini nanti akan terlepas oleh yang lain. Jadi bagaimana daulat-daulat tadi, daulat pasca panen pun juga kita harus daulat pasca panen. Bagaimana pengolahan itu nanti penting menurut kami. Jadi itu yang nantinya menjadi dasar menjadi seksi. Tapi tahapan selanjutnya adalah bagaimana ini harus disosialisasikan. Lah sosialisasinya ini saya kira hampir harus rata-rata di setiap wilayah provinsi Indonesia itu harus sosialisasi bahwa pertanian kita ini menarik. Yang pertama adalah mungkin kalau di Jawa Timur ini adalah dengan konsep ngaji tani. Yang pertama, yang kedua kita tumbuhkan pesantren pertanian, dan yang ketiga kita buat korporasi atau jamaah produksi. Jadi itu hampir sama sebenarnya. Lebih ke ngaji tani itu lebih ke pertemuan-pertemuan pertanian, itu pemuda-pemuda itu nanti kajian-kajian sampai di tingkat masyarakat yang kecil RT itu harus dibuat itu. Yang kedua sampai tingkat pesantren itu kalau di sini kita buat pesantren karena memang hampir rata budayanya di Jawa Timur adalah budaya pesantren. Nah, kalau memang di Jawa Tengah atau di luar Jawa lebih dekat ke siapa ya harus buat yang dekat dengan mereka. Misal nih apa harus dibuat komunitas yang dekat dengan sana. Tapi dengan pertaniannya nanti dianggap. Terus selanjutnya adalah membuat jamaah produksi. Ya, jamaah ini adalah kita harus bareng-bareng untuk yang tadi untuk membuat mulai dari hulu sampai hilir nanti kita terjunkan. Jadi insya Allah dengan pola ini itu akan menjadi solusi bagi semuanya, termasuk santri dan mahasiswa yang lain. Saya kira ngoten Mas Royo. Oke, terima kasih Mas Iza. Sungguh luar biasa tadi ada solusi-solusi yang sudah ditawarkan dan itu menjadi perjuangan kita bersama tentunya. Baik, para teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam berdiskusi di sini, dan yang ingin saya tekankan di sini adalah terkait masalah tadi sudah dipaparkan dengan sangat banyak sekali, mulai dari image, mindset, terus modal, kurangnya kelembagaan, lahan, informasi terhadap program yang masih kurang, juga permasalahan terhadap kurikulum di masing-masing kampus. Nah, ini menjadi masalah-masalah kunci yang terungkap di masalah regenerasi petani. Dan juga kita juga melihat ternyata banyak anak-anak muda kita yang punya keinginan, punya cita-cita, ya kan, ingin berjuang di pertanian, tapi ternyata menghadapi masalah-masalah lahan, menghadapi masalah-masalah modal, ya kan, sehingga ada yang terus berjuang, ada yang terus fight, tapi ada juga yang mundur dan mencari jalan lain. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada. Dan juga tadi sudah banyak juga solusi-solusi yang sudah ditawarkan juga di sini, mulai dari memperkuat sosialisasi, terutama teman-teman media yang lebih banyak memperkuat sosialisasi itu, sehingga dengan perkuat sosialisasi terhadap pertanian sebetulnya memiliki harapan yang sangat tinggi sekali, sehingga itu akan meningkatkan minat, akan meningkatkan keinginan, dan juga setelah keinginan ada, minat ada, masuk dia ke pertanian, mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang mana pembelajaran kali ini kita harapkan
lebih berorientasi kepada bisnis. Nah, sehingga pada saat lulus banyak alumni-alumni pertanian yang bisa berjuang di pertanian. Dan pesan terakhir dari Mas Iza tadi bagus sekali, daulat benih, daulat teknologi, daulat budidaya, daulat lahan, daulat pasar, dan daulat pasca panen. Nah, itu menjadi kunci agar ke depan pertanian Indonesia bisa lebih baik dan banyak generasi-generasi muda yang mau bertani. Baik, di segmen terakhir saya akan minta kepada para masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan harapannya, keinginannya, ataupun pesan terakhirnya dalam diskusi kita kali ini. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bang Teddy, nanti berangsur-angsur dan akan ditutup oleh Mas Iza. Kepada Bang Teddy, saya persilakan. Masih di mute Bang Teddy, maaf. Terima kasih Bung Royo. Saya pikir diskusi yang sangat menarik terkait regenerasi petani. Tentu regenerasi petani bicara terkait untuk masa depan. Jadi walaupun tadi dikemukakan sangat banyak sekali permasalahan yang dihadapi dalam langkah regenerasi petani, tapi kita tetap selalu optimis pembangunan pertanian ke depan kita akan jauh lebih baik. Kenapa? Terbukti bahwa saat sekarang kita didera ekonomi yang multidimensional dengan adanya COVID, sektor pertanian bisa tumbuh positif dibandingkan dengan yang lain. Kemudian sisi yang lain juga, selama kita masih hidup, kita masih perlu pangan, konsumsi pangan. Nah, dengan konsumsi pangan itu tentulah itu adalah peluang bagi kita, bagi masyarakat, baik tua, muda, apalagi generasi muda di sektor pertanian untuk bisa lebih maju dan tetap optimis untuk membangun pertanian Indonesia. Mungkin demikian Bung Rayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Teddy Dirhamsyah sudah bisa bergabung. Selanjutnya silakan Bung Hasbi. Ya, terima kasih Bung. Terkait harapan ke depan ataupun berbicara pertanian ya, harapan saya bagaimana nanti ke depan kelembagaan itu betul-betul dijalankan oleh seluruh pemuda maupun masyarakat Indonesia. Jangan sampai juga hari ini dengan banyaknya kelompok-kelompok tani yang ada hanya untuk bisa mendapatkan kartu tani karena memang hari ini dipaksa ya didorong untuk berbicara bagaimana akses pupuk itu, benih, subsidi, dan lain sebagainya dengan kartu tani, tapi kelompok-kelompok itu hidup. Kelompok-kelompok ini punya satu pandangan yang sama untuk memajukan satu sama lain, karena saya pikir di sektor pertanian ini kalau misalkan kita tidak berkelompok, ke depan tidak ada hal yang memang ada perubahan signifikan karena semuanya masing-masing dan akhirnya kendala-kendala pertanian dihadapi oleh individu dan kendala itu sangat berat kalau misalkan dihadapi oleh perorangan ya. Ya harapannya ke depan ini kelompok hidup dengan optimal dan dijalankan sesuai dengan pedoman-pedoman dibantu oleh PPL yang hari ini menjadi garda terdepan dalam membangun kelompok-kelompok tani dan mahasiswa juga saya pikir harus juga membantu praktisi-praktisi dalam pembangunan kelembagaan petani itu, entah itu serikat tani ataupun taruna tani, kelompok tani, dan lain sebagainya, untuk memajukan pertanian. Terima kasih, Bung. Oke, terima kasih banyak Bung Hasbi. Selanjutnya silakan Bung Isa Ansori menyampaikan statement penutupnya dan harapan ke depan. Ya, terima kasih Bung. Untuk harapan, tentunya harapannya sektor pertanian kita ke depannya bisa berdaulat, sehingga ini dapat menopang kemajuan ekonomi negara kita, karena pada hakikatnya dulu pun Bung Hatta pernah mengatakan bahwasannya ekonomi Indonesia ini harus ditopang melalui sektor agraria dan juga perikanan. Nah, artinya ini menjadi kekayaan alam kita, dan ini tentunya harapannya ke depannya ini benar-benar bisa menopang kemajuan ekonomi kita. Dan kemudian untuk para pemuda, tentunya harapannya ke depannya kita bisa berkolaborasi lintas disiplin ilmu, kemudian adanya kolaborasi juga dengan para stakeholder, sehingga ketika kita semua berkolaborasi tentunya
inovasi-inovasi untuk sektor pertanian sendiri bisa lebih baik lagi. Mungkin itu harapannya, Bung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Isa. Bung Beni, ada harapan terakhir Bung Beni? Harapan saya, Bung, di Hari Sumpah Pemuda ini, semoga tentu ya regenerasi muda sebagai penerus bangsa bisa terus memajukan pertanian, dan saya mengajak sikap optimisme kepada generasi muda untuk tetap semangat dalam membangun Indonesia, membangun bangsa dan negara melalui dunia pertanian. Terima kasih, Bung Royo. Oke, terima kasih Bung Beni. Bung Rizky, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Bung. Harapan saya yang pertama adalah semakin banyak pemuda tani menjadi contoh baik. Ketika banyak pemuda tani menjadi contoh baik, ini yang menjadi bisa merubah image petani di Indonesia. Artinya apa? Dengan contoh-contoh usaha-usaha yang sukses dari para pemuda ini akan membuka mata orang dan akan menginspirasi banyak orang. Dan kedua yakni adalah keterbukaan lapangan pekerjaan untuk sektor pertanian. Banyak dari teman saya yang belum bekerja, bahkan di sektor-sektor lainnya. Artinya apa? Belum banyak sektor pertanian yang bisa menampung sarjana-sarjana pertanian. Untuk itu memang perlu adanya komitmen bersama, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lainnya yang terkait untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian yang lebih banyak lagi. Saya yakin pemuda dengan contoh yang baik akan merubah image pertanian dan akan membangun pertanian lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bung Rizky. Dan penutup, saya persilahkan kepada Mas Iza. Terima kasih Bung Royo. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, dialog ini termasuk optimisme. Jadi menurut saya ini adalah salah satu optimisme hari ini. Pemuda Tani, Hari Sumpah Pemuda ini adalah tonggak bagi kita. Kita harus mulai hari ini. Kalau bahasa kita adalah bahasa pesantren, harus ada uswah, harus ada contoh, tauladan untuk semuanya. Bahwa pertanian itu keren. Karena hampir rata-rata bahwa sektor pertanian ini menjadi sektor menarik. Pangan, air, energi, ini sekali lagi ini menjadi ini. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bahwa dengan kumpulnya teman-teman di sini, saya masih optimis dan saya masih punya banyak teman untuk berjuang di sektor pertanian. Dan insya Allah kita akan berjuang dan akan berhasil bersama dan memperjuangkan sektor pertanian menjadi lebih kuat di Indonesia ini. Begitu. Oke, terima kasih Mas Iza dari Jawa Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, demikianlah diskusi kita kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Teddy Dirhamsyah, terima kasih. Mas Nurul Iza, Mas Rizky, terima kasih. Ada Bung Hasbi, Bung Isa Ansori, dan Bung Beni. Terima kasih sekali bisa bertemu dan juga berdiskusi pada kesempatan Sumpah Pemuda kita kali ini. Kepada para penonton tayangan YouTube kita kali ini, dimohon bisa memberikan komentar kira-kira apa pembahasan kita selanjutnya, dan juga solusi-solusi lain, dan juga saran kritik untuk acara kita kali ini. Pertanian adalah sumber kehidupan, dan petani adalah pejuang pangan. Tanpa pertanian, maka akan terjadi malapetaka dan bencana kelaparan. Tidak ada petani, tidak ada pertanian, tidak ada pangan, maka tidak ada masa depan. Oleh sebab itu, ayo pemuda Indonesia, kita sama-sama bertani. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92 dan Hari Ulang Tahun Pemuda Tani Indonesia ke-34. Pemuda bangkit, tani makmur, Indonesia sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.